2, 1. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 4B yang ibu sangat sayangi, yang ibu sangat kangeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian dalam keadaan sehat? Ibu sebelum melakukan pembelajaran hari ini yaitu tema 9, subtema 2, pembelajaran 2 tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelajaran hari ini adalah PKN. Saya mau menyapa anak-anak dulu, mengabsen. Pertama adalah grupnya Natasya. Selamat pagi Natasya, Rafa, Ilham, Fedira. Kelompoknya Garnis, Eti, Anissa, Lutfi, Anto, Ibnu, Ukail. Kelompoknya Rapka, Endut, kesayangan ibu, Aldi, Arep. Kelompoknya Jenia, Karina, Cynthia, Dava, Aditya, Dava Tirta, Purnomo. Kelompoknya Bu RW, Siva, Naisha, Safira, Nabil, Nanda, Galang. Kelompoknya Salsabila, Naina, Dava Tirta, Ajeng, Nabil. Yang belum disebut guru minta maaf ya. Pada hari ini ibu mau menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sekarang membahas pengertian hak dan kewajiban. Istilah sesuatu yang harus diberikan suatu negara kepada setiap warga Indonesia, seperti halnya mendapat perlindungan hukum dan kelayaan hidup. Contoh hak warga negara Indonesia. Hak itu apa sih? Sesuatu yang harus kita terima sebagai warga Indonesia. Pertama adalah haknya warga adalah semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Si kaya, si miskin, gelandangan, pemulung, PNS, ABRI, Polri, pedagang, buruh, semua sama haknya mendapat perlindungan hukum. Hak yang kedua adalah setiap warga negara Indonesia berhak mempertahankan wilayah atau daerah negaranya dari serangan musuh dan penjajah. Yang ketiga, seluruh warga berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum di dalam pemerintahannya. Tidak ada pengecualian. Oh itu bu guru, oh itu dokter. Kalau salah ya dihukum. Yang keempat adalah setiap warga negara berhak memilih, menganut, menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Sekarang ibu mau bertanya, apakah kalian tahu agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia ada berapa? Siapa yang tahu? Ajeng tahu kan? Livia tahu? Agama dan kepercayaan di Indonesia ada 6. Pertama, Islam. Kedua, Kristen Protestan. Ketiga, Kristen Katolik. Keempat, Buddha. Kelima, Hindu. Keenam yaitu Konghucu. Semua berhak memilih. Oh tidak, oh si ini harus agama Islam, si ini harus agama Kristen, tidak dipaksa. Ada pasalnya yaitu pasal 29 UUD 1945. Hak yang kelima adalah semua warga negara berhak mendapatkan atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pekerjaan dan kehidupan yang layak ya sesuai dengan kemampuan kita, pendidikan kita. Misalnya Pak Ahmad lulusan sarjana, tapi beliau menjadi penjaga sekolah. Oh tidak masalah, banyak yang penjaga sekolah lulusan S1. Oh si B lulusan SMA menjadi manajer sebuah perusahaan karena dia mempunyai kemampuan berpikir yang tinggi. Nggak masalah. Nggak sekolah tapi kaya karena pedagang, usahanya maju, punya rumah, punya mobil. Alhamdulillah, kita syukuri aja. Tidak harus, oh saya pengen jadi orang kaya. Tidak. Yang penting kita mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang pertama adalah pengertian hak warga negara. Yang kedua adalah pengertian kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan anak-anakku.
merupakan sesuatu yang harus atau wajib dilakukan setiap orang atau kelompok dengan penuh rasa yang bertanggung jawab. Itu namanya kewajiban. Contoh kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945 meliputi 1. Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara dan membela tanah air, yaitu pasal 27. Yang kedua, wajib membela pertahanan dan keamanan negara, pasal 29, termasuk memilih agama dan kepercayaan tadi adalah pasal 29. Ketiga, wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan pasal 28. Wajib menunjang hukum dan pemerintah. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Milisi. Pasal 30 UUD 1945. Yang terakhir, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar, menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Jadi setiap orang itu mempunyai hak. Hak orang jangan dirampas. Misalnya Natasha punya pensil, direbut sama Livia, itu nggak boleh. Itu namanya merampas hak orang lain. Misalnya kewajiban seorang murid itu di kelas, kewajibannya adalah taat dan patuh kepada bapak ibu guru, membersihkan kelas, mengepel lantai, piket kelas, dan lain-lain seperti itu. Mudah-mudahan anakku selalu belajar di rumah, mengerjakan tugas dari Pak Guru Bu Guru, selalu menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan dengan sabun. Orang yang baru datang bertamu harus memakai hand sanitizer. Kalau kamu di rumah tidak perlu pakai hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun nggak masalah. Jangan lupa sholat 5 waktu, tepat waktu. Kalau ada waktu sholat duha, sholat tahajud. Terima kasih. Sampai sekian anak-anakku, khususnya kelas 4B, salam sayang dan salam kangen dari Bu Martini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.